Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, Sagittarius, langsung aja kita mulai. Energi kamu dengan si dia. Wow, ada The Empress di situ. Berikut ada energi dari Seven of Wands. Kemudian ada energi dari Devil. Hadir energi dari Seven of Swords. Hadir energi dari Eight of Wands. Kemudian di sana ada energi dari Queen of Swords, Two of Swords. Berikut hadir energi dari Knight of Wands. Dan kemudian hadir energi dari Five of Swords. Kenapa kamunya ini Sagittarius? Kenapa kamunya? Jadi kayaknya ya apa ya, kalau Mari lihat kamu masih belum mau begitu konsistennya ya sebagai pasangannya si dia. Sebab jangan-jangan kamu ini maaf ya, ini maaf banget bahasanya Mari, egonya kamu nampaknya masih tinggi ya Sagittarius. Egonya kamu di situ tuh masih besar. Maksudnya ego itu tuh keinginan diri ya, keinginan diri. Jadi memang kamu kayaknya belum mau terikat gitu loh. Walaupun senyata-nyatanya kamu udah berstatus istrinya dia, kamu berstatus suaminya dia, atau kamu udah berstatus pacarnya dia gitu ya. Tapi ini tuh bukan model pacaran-pacaran ceman gitu ya. Mungkin ini sempat lah kayak model-model pacaran yang udah, misalnya kamu udah bertemu dengan orang tuanya dia, saudaranya dia, teman-teman terdekatnya dia, atau sebaliknya gitu ya. Tapi ya ternyata dalam hubungan yang sudah sampai sedemikian rupa belum bisa membuat kamu merasa cukup gitu ya, mendapatkan kebahagiaan dari dalam relationship ini gitu lah. Kamu masih ya kata Mari tadi ya, masih kayak pengen bebas-bebas gitu ya, belum mau begitu terikatnya, belum itu. Jadi kayak masih ada sesuai mood-moodnya kamu aja ke seseorang ini gitu ya. Kamu belum bisa diberikan tugas tanggung jawab sebagai sebaik-baiknya seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pacar. Belum mau kamunya gitu. Seperti macam ada kerinduan untuk ini ya, masih ya menikmati hidupnya kamu lah sebebas-bebasnya. Jadi ini tuh bener-bener nunjukin energi Sagittarius yang freedom gitu ya, energi bebasnya itu. Nah di sana. Jadi kamu dalam hubungan ini, terutama kalau pacaran gitu ya, atau PDKT-an, atau ini bahkan bisa aja energi mantan ya. Kamu udah mantan dengan dia sebenarnya, tapi kemudian naik lagi nih gairahnya kamu dengan mantannya kamu ini, sehingga kamu ngedeketin dia lagi gitu ya. Kamu deketin dia, atau kemudian kamu membiarkan dia masuk lagi dalam hidupnya kamu gitu loh. Ketika dia datang dalam hidupnya kamu ya sebagai seorang mantan, kamu bisa aja kayak nunjukin penolakan ke dianya. Tapi apakah kamu menolak sesungguhnya? Ya enggak. Ya kamu seneng sebenarnya gitu ya. Hanya saja ada drama-dramanya kamu gitu loh. Seolah-olah kayak kamu nggak mau lagi dengan dia. Memang kalau balikan sama mantan, kamu mungkin yang seperti ya udahlah iseng aja balik sama dia gitu ya. Seolah-olah kayak kalian kembali berpacaran, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi padahal nih lo ya, kamunya ya nggak mau serius-serius juga dengan yang mantannya kamu. Jika ini udah mantan gitu ya, sama aja lah, semua status lah ya, semua status
Jadi di situ tuh seperti kamu ngejalani seolah-olah sungguh-sungguh, padahal yang nggak ada sungguh-sungguhnya kamu. Dengan orang yang lain pun kamu bisa melakukan sikap yang hampir serupa sama. Jadi mari lihat, orang ini sebenarnya tidak eksklusif ya di matanya kamu. Dan beberapa kaum Sagittarius memang kamu juga punya nih pasangan-pasangan lain gitu ya. Walaupun ya tidak kamu akui bahwa itu adalah pasanganmu. Macam yang hubungan casual kah, friend with benefit kah, cem-ceman kah, atau apakah itu istilahnya gitu ya. Nah di sana, tahu ya kamu memang masih, pokoknya ini tuh bukan sumber bahagiamu, enggak. Tapi sumber bikin adrenalinnya kamu meledak meletup, ya ada. Mari nampak. Ya, salah satu sumber yang bikin adrenalinnya kamu itu tuh berpacu-pacu, ya betul. Gitu loh. Ya, tapi pada yang lain pun kamu bisa punya perasaan gairah yang sama, kondisi keadaan yang sama ke yang lain gitu. Ya, dan kayaknya kalian gini, kalian akan bikin kayak ngasih tahu gitu ya sama seseorang ini bahwa dia jangan ngarep-ngarep banget sama kamunya. Walaupun lagi-lagi kamu itu tuh udah status istri, kamu itu udah status suami. Dia jangan berharap kamu akan begini, kamu akan begitu sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar. Gitu ya. Dia nggak boleh, menurutmu dia nggak boleh berharap macam-macam ke kamunya. Sebab kamu belum mau dibebani dengan perihal yang macam ragam itu tadi. Ya kayak kata Mari, semut-mutnya kamu aja, sesuka-sukanya kamu aja, kamu mau ya ngejalanin hidup ini. Itulah. Jadi kamu mau ngapain, kamu akan seperti gimana gitu ya. Maumu dia jangan ngebatas-batasi, jangan menggor kamu, jangan ngekritik kamu gitu. Ya, dia duduk cantik aja lah. Kapan gilirannya dia kamu kunjungi, dia terima kehadiranmu. Seolah kayak gitu mau kamu kondisikan hubungan kalian. Macam kayak kamu ini tuh nunjukin bahwa dirimu belum bisa dimiliki oleh siapapun. Bahwa kamu itu tuh pemiliknya adalah ya dirimu sendiri gitu. Ya. Di sana. Dan kalau dia membatasi ruang geraknya kamu, mari lihat, kamu bisa ngamuk. Kamu bisa marah gitu loh. Maunya kamu ya udah dia terima kamu apa adanya kamu. Gitu ya. Mau kayak gimana pun kamu, dia jangan komplain sama kamu. Nah di sana, kalau dia coba-coba komplain, kamu bisa mari nampak itu tuh makin kepancing-pancing. Kayak mau bikin dia itu tuh merasa tanda petik ya, sedikit menderita. Kamu bisa menghukum seseorang ini apabila sikap lakunya dia, omongannya dia bikin kamu merasa tidak nyaman gitu ya. Kamu bisa manisnya itu tuh ekstrim, tetapi juga kecutnya kamu, pahitnya kamu, tajamnya kamu, pedesnya kamu, juga bisa ekstrim. Gitu ya. Di sana. Jadi kayak kamu ingin mendominasi hubungan kalian. Pokoknya porsinya dia, kerjaannya dia, bagiannya dia. Di sana itu hanya kayak siap sedia, ready menerima kamu dan memberikan apapun yang bisa dia berikan dalam versi terbaiknya dia ke dirimu. Makanya tadi kata Mari, maaf, ini masih ada egois-egoisnya kamunya ya. Sagittarius gitu ya. Bukan niatan mau nyakitin, tidak ada niatannya kamu mau nyakitin. Cuman kadang-kadang cara bahagianya kamu itu tuh tanpa sadar ataupun tidak sadar, tanpa sadar ataupun sadar, itu tuh kayak ada arah-arahnya membuat seseorang ini tuh jadi ndak nyaman gitu loh ya. Tentu kamu bersikap seperti ini tuh karena ada alasannya ya, pasti karena ada alasannya. Di sana jadi ndak bisa dibilang tuh isi energinya kamu ke dia ya, sikap lakunya kamu ke dia hanya akan mencalan dirimu untuk jadi pasangan yang terbaik ke dia. Kayak kata Mari tadi, kalau lagi baik ya kamu bisa baik banget, kalau enggak ya enggak gitu loh. Kamu bisa cuek bebek, kamu bahkan bisa kasar, kamu bahkan bisa culas gitu ya. Kamu bisa nggak pedulian ke dianya. Nah seperti itu.
ya. Dan memang ini seperti ada perang dinginnya kalian ya. Perang dingin dalam artian itu tuh bukan saling perang dingin itu tuh kayak pura-puranya bagus, seolah-olah tuh kayak kelihatan baik, tapi sebenarnya di dalam ya sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Ada aja yang bikin kamu jengkel, ada aja yang bikin kamu keki ke si seseorang ini, sehingga agak-agak kepancing-pancing kamunya mau ngikut ya, mau ngetekel ini orang. Gitu ya, ada aja. Barusan kamu ketawa-ketawa hahaha ke dia, tapi kemudian kayak ada pengennya kok toyorkan aja lah ini orang sekali gitu ya. Kayak ada gitunya dari kamu. Adalah cuekin aja lah, dia ngapain juga gitu-gitu ya. Ada di sana. Sebab moodnya kamu tidak tenang. Nah, di situ. Tidak stabil moodmu. Dan ya seseorang ini tuh kalau Mari lihat dia sempat kayak menyerah gitu ya dalam hubungan kalian ini, sempat ini mau menyerah. Nah di sana, sebab gini, kamu kan memang alot ya untuk bisa dimiliki. Menurut dia ya, menurut dia kamu itu tuh sulit untuk dimiliki, kamu sulit untuk dikendalikan, gitu loh. Kamu sulit untuk dikendalikan. Makanya di sana itu tuh kalian ini tuh hampir-hampir miripnya nih ya. Karakternya hampir-hampir miripnya nih. Cara pola pikirnya itu tuh hampir-hampir mirip. Apa yang menjadi kebutuhanmu dengan kebutuhannya dia hampir-hampir mirip. Macam-macam hampir-hampir samanya kalian ini. Itu ya, keras kepalanya bisa sama-sama. Egoisnya bisa sama-sama egois. Mencela-mencelainya masih bisa sama-sama mencela-mencelai. Pengen bebas-bebasnya masih ada sama-sama. Sama, hampir sama. Kayak mirroring gitu. Kayak mirroring gitu. Betul. Ya. Jadi ya karena tadi kata Mari kalian hampir-hampir sama itu, ya ini karakternya ya hampir-hampir sama. Jadi hubungan kalian ini tuh bisa fluktuatif, mesra, tidak mesra, hangat, dingin, gitu ya, baik, tidak baik, tenang, tidak tenang. Itu tuh ininya, grafiknya itu tuh bisa kayak naik turunnya tuh cepet gitu. Sebentar kalian bisa kayak mesra banget, tapi kemudian kalian seperti kayak Tom and Jerry gitu ya. Di situ kalian bisa aja sempet saling lantang nih, pisah aja kita, nggak usah kita bersama, lu nggak penting dalam hidup gua gitu ya. Bisa ribut, tapi kemudian kalian bisa lupa. Mulutnya kalian yang bilang kalian udah nggak mau bersama lagi itu. Bisa lupa. Jadi kayak nano-nano ya relationship ini ya. Ada lucu-lucunya, ada jengkel-jengkelnya, ngamuk-ngamuknya, tapi rindu-rindunya juga ada gitu ya. Gitu. Nano-nano kayak gado-gado gitu loh. Bervariasi, apa itu, banyak variasinya model hubungan kalian, nggak monoton gitu aja. Itu ya. Jadi rame ini Mari nampak hubungan kalian. Sama-sama nyaman, sama-sama tidak nyaman gitu ya. Jadi boleh-boleh mungkin itu apa istilahnya hate and love ya, love and hate gitu ya. Antara benci, antara cinta, antara benci, antara cinta, antara mau nggak mau gitu, ingin nggak ingin gitu. Cuman sampai sejauh ini kalian masih akan tetap terkoneksi ya, kalian masih akan tetap terhubung satu sama lain ya. Di sana tetap, walaupun sempat saling diam-diaman gitu ya, tapi kemudian ada usaha-usaha pendekatan demi pendekatannya gitu ya. Pendekatannya dilakukan bergantian, sebentar kamu, sebentar dia gitu-gitu ya. Jadi tidak monoton hubungan kalian berdua ini. Dan tambahannya untuk di rentang 7 hingga 14, nampak-nampaknya seseorang ini tuh sedang lagi tinggi-tingginya ya, gairahnya dia untuk merapat deket ke kamunya gitu loh. Nanti dia bisa aja melakukan hal-hal yang cukup ekstrim ya, demi menarik perhatiannya kamu gitu ya. Kayak dia ngeliat kamu agak cuek-cuek,
makin cuek-cuek kamu sama dia, makin penasaran dia deketin kamu. Di situ hubungan kalian ini bisa hubungan on off nggak jelas gitu. Walaupun udah suami istri bisa on off nggak jelas. Nah di sana, dan ya rentang 7 hingga 14 dia ini yang kayak ada si Sagittarius ini gitu ya, kayaknya dia cuekin aku deketin dia terus gitu ya. Aku bikin dia tunduk, aku bikin dia kelepek-kelepek sama aku, gitu. Ya, aku bikin Sagittarius ini berbunga-bunga ke aku, gitu. Gitu ya. Jadi kayak kamu adalah target buruannya dia, seolah-olahnya gitu ya analoginya ya. Kamu jadi target buruannya dia. Jadi kamu jangan heran, nanti dia akan membombardir kamu dengan chatting-chatting, dengan telepon, panggilan-panggilan telepon yang bertubi-tubi, atau lebih sering lah ya, pokoknya intensitasnya lebih sering daripada biasanya. Ajakan ketemu sama kamu, ajakan gini lah, ajakan gitulah, gitu ya. Pokoknya mau rapet lagi sama kamu. Dan kamu seneng kalau dia rapat lagi sama kamu gitu ya. Tapi ada game-gamenya kamu juga gitu ya. Game-game yang seolah-olah kamu lagi sibuk lah, kamu lagi nggak mementingkan keberadaannya dia kah, gitu-gitu ya. Kamu boleh-boleh ketika dia chatting kamu, nelfon kamu dengan sengaja tidak mau balas, tidak mau merespon, gitu-gitu. Ya, bukan berarti kamu tidak mau, tapi kamu hanya tanda petik seperti mau ngerjain orang ini, gitu-gitu. Ya, mungkin kamu ngerasa orang ini juga pernah ngerjain kamu, gitu. Ya, di sana. Jadi balik-balik ada rasa sayang, ada rasa cinta, tapi unik ini. Sayang dan cintanya itu tuh unik. Sama-sama ingin bersama, cuman unik modelnya. Gimana sih bilangnya? Dan satu sama lain ini secara intuitif, saling-saling tahunya itu ya. Di dalam diri masing-masing secara intuitif, saling-saling tahu. Alah, Sagittarius ini tuh ngecuekin aku, padahal dia mau kok. Nah, kamu juga gitu. Alah, aku cuekin juga nanti dia tahu kok, aku bukannya mau gimana-gimana, aku hanya ngerjain dia aja gitu ya. Saling-saling paham, saling-saling mengerti sebenarnya kalau dari dalam kalau dari dalam jiwa gitu ya. Saling paham, saling mengerti, saling lucu-lucuan. Marahnya bisa marah-marah hebat, tapi sebentar bisa lupa. Gitu ya. Kemudian bilang itu tuh lucu, peristiwa-peristiwa itu tuh lucu, menggelikan gitu ya. Nggak yang terlalu serius-serius banget kalau berantemnya. Padahal sempet bisa-bisa memang kalian berantemnya itu tuh hebat, berisik, ribut, tapi kayak nguap gitu ya. Jadi ini tuh macam model apalah ya, kehidupan di atas roller coaster lah gitu. Ada happy-nya, senangnya, mendebarkannya gitu ya. Ada takutnya, ada resahnya. Macam-macam lah pokoknya di sana ya. Mudah hubungan kalian, tapi ya siap-siap nanti kamunya itu tuh bakalan dihampiri ya, dideketin oleh si seseorang ini dengan gaya yang cukup frontal, cukup ekstrim gitu ya. Sikap-sikapnya dia ke kamu seolah-olah kayak dianya memang lagi ngebutuhin kamu banget gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, ada energi Taurus, masuk ke energi dari Leo, hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan energi Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.